riset kepemiluan itu menjadi penting karena kita ingin melihat, ingin mengetahui persoalan-persoalan yang menjadi masalah, isu-isu menjadi masalah dalam pemilu itu kan tidak semua orang paham, tahu. Yang paham adalah orang-orang yang memang bergiat di kepemiluan. Nah, tapi dengan adanya riset itu sebenarnya kita ingin mengevaluasi, memberi masukan kepada penyelenggara pemilu dan sekaligus memberitahu kepada masyarakat sebagai warga negara yang sudah memberikan suaranya dalam kegiatan yang politik itu bahwa tidak semua pemilu yang dilangsungkan dengan azas luber dan sebagainya itu empirisnya seperti itu gitu ya, sehingga masyarakat hanya tahu di media bahwa ini ada kecurangan gitu, ini ada ketidakjujuran, kecurangan dan sebagainya dilakukan oleh penyelenggara pemilu mulai dari PPS, PPK gitu kan ya, sampai di tingkat pusat. Nah, kita kan selalu berdebat seperti itu. Nah, dalam hal ini kita ingin mengevaluasi sistemnya, prosedurnya, mekanismenya itu seperti apa yang keliru, apa yang salah dengan sistem pemilu sehingga outputnya seperti ini. Kita tidak mengatakan sistem pemilu gagal ya, tapi ketika kita merancang sistem pemilu seperti sekarang itu ya, misalnya pemilihan pileg ya yang seperti itu. Nah, kenapa hasilnya seperti ini? Contoh misalnya di pelaksanaan kuota perempuan 30% itu kan, ternyata banyak perempuan yang tidak terpilih gitu kan. Ini ada apa? Apa yang keliru? Apakah memang itu ada kekeliruan di sistem internal parpol yang memang tidak merekrut perempuan, atau hanya mengajukan itu perempuan berjenis kelamin perempuan jadi dianjurkan untuk mencalonkan sebagai caleg, misalnya kan seperti itu masalah. Jadi riset-riset pemilu jadi sangat penting buat saya untuk situasi seperti ini, karena kita selain untuk menjalankan sistem berdemokrasi, kita juga ingin belajar berdemokrasi yang jelas itu tidak bisa dibandingkan dengan negara-negara demokrasi lainnya, karena memang Indonesia itu punya kekhasan dalam arti ya pluralis, kita juga multikultur ya, banyak etnik, banyak suku bangsa yang itu tidak pernah dipikirkan dalam sistem pemerintahan demokrasi. Karena sistem pemerintahan demokrasi itu asumsinya masyarakat itu rasional, modern gitu ya. Sedangkan di daerah enggak, kan ada kekhususan gitu ya, yaitu berbasis tradisi, adat, kebiasaan. Orang kampus itu belajar secara teori gitu ya, teori normatif. Orang LIPI ya, belajar tentang riset-risetnya gitu ya. Kita juga melakukan riset, tapi kalau bersinergi dengan LIPI itu lebih asik gitu ya. Nah, kalau dengan yang lain tuh kita bisa melakukan sosialisasi gitu ya. Lebih kurang seperti itu ya, Eri. Jadi eksistensinya itu memang penting dan sudah saatnya gitu udah. Saya tidak mengatakan itu kita terlambat, tapi ya itu sekarang ini saat yang tepat, karena sekarang ini masalah-masalah yang muncul terkait dengan penyelenggaraan pemilu itu tidak pernah kita bayangkan. Di 2009 tidak pernah terjadi fenomena seperti ini gitu ya. Sekarang kan jelas ya, misalnya ada pembelahan dalam pemerintahan ya, pembelahan. Jadi pemerintahan kita terbelah misal sekarang ya, dua kubu itu menjadi menarik. Itu kan bisa dilacak di belakang nih, karena sistem pemilu yang seperti itu kan. Sistem pemilu ada yang namanya tim sukses, tim kampanye yang berpihak ke siapa gitu. Itu kita pelajari semua tadi yang dibahas di ruang itu ya Mas ya. Itu kan jadi menarik gitu ya Bapak. RI itu eksistensinya menurut saya dibutuhkan tidak hanya untuk merespon semua masalah yang terkait dengan kepemiluan di aspek teknis dan substantif, tapi itu juga memberikan rekomendasi kepada penyelenggara. Sekaligus mungkin kita akan bertujuan memberikan pembelajaran ya kepada masyarakat bahwa mengaktualisasi hak-hak politik itu bukan perkara mudah gitu loh ya, seperti itu. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan kepala desa yang mencoblos itu atau menyalahkan sistem, kan nggak bisa, itu proses pembelajaran demokrasi.